Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menjelaskan beberapa teori yang telah diberikan Ibu. Saya di sini mengikuti kelompok dari Adin, namun ada beberapa halangan yang sehingga membuat saya membuat penjelasan ini sendiri. Terima kasih. Saya izin memulai dengan penjelasan pertama, yaitu teori fungsionalisme. Fungsionalisme struktural adalah salah satu pendekatan dalam sosiologi yang melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling bergantung dan berfungsi bersama untuk mempertahankan stabilitas dan keseimbangan. Teori ini dipengaruhi oleh gagasan bahwa setiap bagian dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap kelangsungan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa elemen utama dari teori fungsionalisme struktural, yaitu yang pertama ada struktur sosial, di mana masyarakat dianggap terdiri dari struktur-struktur sosial seperti institusi, norma, dan peran sosial. Struktur ini mengatur interaksi sosial dan membentuk kerangka di mana masyarakat berfungsi. Kemudian ada fungsi sosial. Setiap elemen masyarakat seperti keluarga, pendidikan, agama, dan ekonomi memiliki fungsi penting yang mendukung kelangsungan dan keseimbangan masyarakat. Fungsi ini bisa bersifat manifest, nyata dan disadari, atau laten, tersembunyi dan tidak disadari. Kemudian, yang ketiga adalah stabilitas dan keseimbangan. Fokus dari fungsionalisme adalah pada bagaimana masyarakat tetap stabil dan seimbang. Jika ada perubahan dalam suatu elemen, elemen lain akan beradaptasi untuk mengembalikan keseimbangan. Yang keempat, ada konsensus teori. Ini berasumsi bahwa masyarakat cenderung mencapai konsensus nilai-nilai dasar yang dipegang bersama, yang membimbing perilaku sosial dan menjaga harmoni. Terima kasih. Berkaitan dengan masalah nasional ini, saya mengambil dan mengutip dari Google WRI Indonesia dalam konteks lingkungan bahwa seperti perubahan iklim dan deforestasi yang terus meningkat memperparah masalah struktural lainnya seperti krisis pangan dan hilangnya sumber daya alam. Tantangan ini mengguncang ekosistem sosial ekonomi Indonesia, memaksa pemerintah dan masyarakat untuk melakukan penyesuaian agar sistem terus bertahan. Kemudian selanjutnya ada teori konflik. Teori konflik adalah pendekatan dalam sosiologi yang melihat masyarakat sebagai arena konflik dan ketegangan antar kelompok-kelompok yang berbeda, terutama yang berkaitan dengan perbedaan kekuasaan, sumber daya, dan kepentingan. Teori ini menekankan bahwa perubahan sosial yang terjadi karena adanya konflik antara kelas-kelas sosial yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan dan sumber daya yang terbatas. Contoh kasus nasional seperti yang saya kutip dari mongabay.co.id bahwa krisis agraria dan pembangunan proyek strategis nasional atau PSN pada 2024, masalah agraria tetap menjadi sumber ketegangan di Indonesia, terutama terkait dengan pembangunan proyek strategis nasional PSN, konflik antara pemerintah yang berupaya mengembangkan infrastruktur demi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat adat atau petani yang kehilangan lahan. Mereka adalah contoh konkret dari teori konflik. Pemerintah dan investor dianggap sebagai kelompok yang dominan yang menggunakan kekuasaan mereka untuk menguasai sumber daya tanah, sementara masyarakat lokal yang terpinggirkan berusaha melawan untuk mempertahankan hak mereka. Konflik ini mencerminkan pertentangan antara kepentingan ekonomi kapitalis yang diwakili oleh pemerintahan besar, perusahaan besar, dengan kepentingan sosial masyarakat bawah. Teori konflik ini menjelaskan bahwa ketegangan ini terjadi karena ketimpangan dalam distribusi lahan dan sumber daya, dan perubahan sosial akan terjadi jika kelompok yang tertindas melakukan perlawanan atau protes. Kemudian yang terakhir ada teori interaksionisme simbolik. Adalah pendekatan dalam sosiologi yang berfokus pada bagaimana individu berinteraksi satu sama lain menggunakan simbol-simbol seperti bahasa, gestur, dan objek untuk menciptakan makna dalam kehidupan sosial mereka.
Teori ini beranggapan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses interaksi sosial yang terus-menerus di mana makna diciptakan, dipertahankan, atau diubah melalui komunikasi dan interpretasi simbol-simbol. Contoh kasus nasional di 2004 yang saya googling oleh webvoy.id bahwasanya saya mengambil contoh yaitu polarisasi politik dan media sosial. Salah satu isu nasional pada 2024 adalah polarisasi politik yang semakin tajam menjelang pemilihan umum. Teori interaksionisme simbolik dapat digunakan untuk memahami bagaimana interaksi di media sosial menciptakan dan memperkuat identitas politik kelompok. Di media sosial, simbol-simbol politik seperti slogan, logo partai, atau meme digunakan oleh individu untuk menandai afiliasi politik dan menegaskan posisi ideologis mereka. Simbol-simbol ini mendapatkan maknanya melalui interaksi online, di mana pengguna terus menafsirkan dan menegosiasikan makna dari tindakan politik tertentu. Dalam konteks ini, teori interaksionisme simbolik membantu menjelaskan bagaimana orang terlibat dalam polarisasi dengan menafsirkan dan merespon simbol-simbol politik secara subjektif berdasarkan afiliasi kelompok mereka. Misalnya, dua kelompok politik yang berbeda bisa menafsirkan simbol yang sama. Contohnya seperti bendera, tokoh politik dengan makna yang sangat berbeda yang memperparah ketegangan sosial dan politik. Terima kasih. Sebagai penutup dari penjelasan tadi, kita telah membahas berbagai teori sosiologi seperti fungsionalisme struktural, teori konflik, dan interaksionisme simbolik, serta bagaimana penerapan teori-teori tersebut dapat membantu kita memahami dinamika masalah nasional yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024 ini. Setiap teori memberikan perspektif yang berbeda mengenai bagaimana masyarakat berfungsi, menghadapi konflik, dan menciptakan makna dalam interaksi sehari-hari. Dengan memahami berbagai perspektif ini, kita bisa melihat kompleksitas masyarakat lebih mendalam dan menemukan pendekatan yang lebih tepat dalam memecahkan masalah sosial yang ada. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan untuk kita berdiskusi bersama. Semoga penjelasan yang telah disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang kata dari saya. Dengan ini saya sangat menerima kritikan dan koreksi dari teman-teman. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa sama-sama saling membantu dalam menjelaskan maupun dalam cara bicara. Terima kasih.